Halo, sahabat setia kisah inspirasi. Terima kasih telah kembali dan meluangkan waktu untuk mendengarkan. Di channel ini, kita berbagi cerita tentang pengorbanan yang tak terlihat, tentang pengkhianatan yang meninggalkan luka, namun juga tentang ketulusan dan kesetiaan yang tetap bertahan. Kita menyelami penyesalan, belajar keikhlasan, menyusuri perjuangan panjang, dan merawat harapan yang hampir padam. Tentang pemaafan yang membebaskan, cinta yang tak pernah terucap, dan kehilangan yang mengubah segalanya. Ini adalah kisah tentang keberanian, keteguhan hati, pengabdian tanpa pamrih, dan kesabaran yang diuji waktu. Tentang kerendahan hati saat gagal, dan kebangkitan setelah terjatuh. Di sini, kita belajar arti tanggung jawab dan percaya bahwa selalu ada pengharapan terakhir, bahkan ketika dunia terasa paling gelap. Semoga kisah kali ini menemani langkahmu dan menguatkan hatimu, apapun yang sedang kamu hadapi. Jauh di perbatasan antara Yogyakarta dan Jawa Tengah, ada sebuah mahakarya kuno yang berdiri megah. Tapi, tahu nggak sih, di balik kemegahan batu-batunya, tersimpan sebuah kisah yang wow, luar biasa. Sebuah kisah tentang cinta, pengkhianatan, dan perlawanan yang penuh luka. Yuk kita bedah bareng-bareng legenda abadi Nusantara ini. Mengapa kau tipu aku seperti ini? Sebuah pertanyaan yang penuh rasa sakit, yang rasanya masih menggema sampai sekarang. Nah, disinilah semua tragedi ini berakar. Saat ambisi yang membara bertemu dengan hati yang hancur berkeping-keping. Pertemuan yang pada akhirnya melahirkan sebuah kutukan abadi. Oke, jadi cerita kita dimulai dari dua kerajaan yang saling bertetangga. Di satu sisi ada kerajaan Pengging yang makmur, punya pangeran bernama Bandung Bondowoso yang wah, kekuatannya udah jadi legenda. Di sisi lain ada kerajaan Prambanan yang perkasa, dipimpin Raja Raksasa Prabu Baka. Dan harta terbesarnya, putrinya Roro Jonggrang, yang kecantikannya konon tiada tara. Dua dunia ini sepertinya memang ditakdirkan untuk beradu. Yap, benar saja. Karena ambisinya yang gak ada habisnya buat menaklukkan wilayah lain, Prabu Baka menyerang kerajaan Pengging. Perang pun meletus. Sebuah konflik berdarah yang bakal menentukan nasib kedua kerajaan dan semua orang di dalamnya. Dan disinilah titik baliknya. Bandung Bondowoso dengan kesaktiannya yang luar biasa itu berhadapan langsung dengan Prabu Baka. Pertarungan sengit pun terjadi dan berakhir dengan tewasnya sang raja raksasa. Kemenangan buat Pengging, tapi jadi duka mendalam buat Prambanan dan terutama buat sang putri. Di tengah puing-puing kerajaannya, kita bertemu dengan Roro Jonggrang. Namanya sendiri berarti gadis yang langsing. Seorang putri yang sekarang statusnya nggak lebih dari seorang tawanan, terikat pada pria yang baru saja membunuh ayahnya. Dunianya hancur dalam sekejap. Bandung Bondowoso, sang penakluk, begitu melihat Roro Jonggrang langsung terpikat. Dengan sombongnya seorang pemenang, dia nggak ragu-ragu buat melamarnya. Ini bukan lamaran biasa ya, ini lebih kayak perintah. Sebuah tuntutan yang menempatkan Roro Jonggrang di posisi yang mustahil banget, menikah dengan pembunuh ayahnya. Atau ya kita nggak tahu apa yang akan terjadi kalau dia menolak. Tapi meskipun hatinya dipenuhi duka dan dendam, Roro Jonggrang nggak menyerah begitu saja. Dia tahu dia nggak bisa menolak terang-terangan, jadi otaknya bekerja. Dia merancang sebuah syarat, sebuah tugas yang dia yakin nggak akan mungkin bisa dipenuhi oleh manusia manapun. Syaratnya yang pertama, 1000 candi. Kamu nggak salah dengar, bukan 10, bukan 100, tapi 1000. 1000 candi megah yang harus dibangun khusus untuknya. Ini permintaan yang benar-benar di luar nalar. Tugas untuk para dewa, bukan manusia biasa. Dan ini dia bagian yang paling gilanya. Semua 1000 candi itu harus selesai dibangun hanya dalam 1 malam. Ingat, 1 malam saja, sebelum matahari terbit. Jelas, ini permintaan yang memang dirancang untuk gagal. Tapi, kita kan tahu Bandung Bondowoso ini bukan manusia biasa. Dengan kesombongan dan kesaktiannya, tantangan itu malah dianggap enteng. Dia menyanggupinya. Lalu dia memanggil bala tentara dari dunia lain. Ribuan jin dan makhluk halus muncul dari perut bumi, siap bekerja di bawah perintahnya. Malam pun berlalu dengan cepat, menakutkan. Roro Jonggrang yang tadinya yakin rencananya bakal berhasil, sekarang mulai panik. Dari menara istananya, dia melihat dengan ngeri candi-candi baru bermunculan satu persatu di bawah cahaya bulan. Rencananya sepertinya akan gagal total, tapi Roro Jonggrang nggak kehilangan akal. Dalam keputusasaannya, dia menyusun tipu muslihat yang jenius.
dia bangunkan semua dayang dan perempuan desa. Mereka disuruh menumbuk padi supaya terdengar berisik seperti aktivitas pagi. Tumpukan jerami dibakar di ufuk timur biar langitnya kelihatan kemerahan kayak fajar. Bunga-bunga harum disebar untuk meniru wangi pagi hari. Semua ini untuk menciptakan ilusi fajar palsu. Dan rencananya berhasil. Para jin yang memang takut sama sinar matahari tertipu mentah-mentah. Mereka pikir fajar sudah tiba. Seketika, mereka menghentikan pekerjaan dan lenyap kembali ke dalam bumi, meninggalkan pembangunan yang hampir selesai itu dalam sekejap. Waktu Bandung Bondowoso menghitung hasil kerja semalam, dia menemukan kenyataan pahit. 999 candi. 999, semuanya berdiri megah. Tapi kurang satu, cuma kurang satu candi lagi. Untuk sesaat, Roro Jonggrang merasa dia bebas. Tapi kelegaan itu nggak bertahan lama. Bandung Bondowoso akhirnya sadar kalau dia sudah ditipu. Amarahnya meledak. Merasa dikhianati, dia mengucapkan kata-kata kutukan yang bakal menyegel nasib Roro Jonggrang untuk selamanya. Di puncak amarahnya, semua kesaktian Bandung Bondowoso diarahkan ke Roro Jonggrang. Di depan matanya, tubuh sang putri perlahan-lahan mengeras menjadi batu. Sosoknya yang indah membeku selamanya, menjadi arca yang ke-1000 untuk melengkapi candi terakhir. Sebuah akhir yang tragis banget untuk perlawanannya. Keren banget kan ceritanya? Penuh drama, sihir, cinta, dan balas dendam. Tapi pertanyaannya sekarang, apakah kisah ini benar-benar terjadi? Nah, disinilah kita beralih dari legenda ke dunia nyata. Jadi begini, arca yang selama ini dipercaya sebagai Roro Jonggrang itu sebenarnya adalah arca Dewi Durga. Ya, Dewi Hindu. Dalam mitologi Hindu, Durga itu dewi perkasa yang dikenal karena berhasil membunuh iblis kerbau yang jahat. Jadi bisa dibilang, legenda ini seakan-akan meminjam ikon religius dan mengubahnya jadi tokoh utama dalam cerita rakyat. Sejarah aslinya mencatat kalau Candi Prambanan itu dibangun di abad ke-9, jauh sebelum legenda ini ada. Dulu ini adalah kompleks candi Hindu yang megah. Tapi kemudian, candi ini sempat terbengkalai. Ratusan tahun kemudian, masyarakat lokal menciptakan dongeng Roro Jonggrang ini mungkin untuk menjelaskan asal-usul reruntuhan megah yang mereka lihat. Dan akhirnya, candi ini dipugar dan diakui sebagai warisan dunia. Oke, kalau ini cuma dongeng, kenapa ceritanya bisa begitu kuat dan bertahan sampai sekarang ya? Apa sih yang bikin legenda ini begitu melekat di hati banyak orang, dari generasi ke generasi? Ya, dari dulu cerita ini tuh jadi semacam pelajaran moral yang kuat. Ini adalah pengingat tentang bahayanya kebohongan, kesombongan, dan ketidakadilan. Coba deh perhatikan, setiap tokoh di cerita ini, baik Roro Jonggrang dengan tipu muslihatnya, maupun Bandung Bondowoso dengan kesombongannya, akhirnya harus menanggung akibat dari perbuatan mereka sendiri. Tapi, zaman sekarang, cara kita melihat cerita ini mungkin sedikit berbeda. Banyak yang gak lagi melihat Roro Jonggrang sebagai penipu, tapi justru sebagai pahlawan yang cerdik. Dia menjadi simbol perlawanan terhadap penindasan. Sebuah ikon kekuatan perempuan yang menggunakan akalnya untuk melawan kekuatan fisik yang jauh lebih besar darinya. Dan inilah yang paling penting. Legenda Roro Jonggrang ini seolah-olah memberikan jiwa pada Candi Prambanan. Ia mengubah tumpukan batu kuno menjadi panggung drama manusia yang penuh emosi. Cerita inilah yang membuat monumen ini terasa hidup dan punya makna mendalam bagi kita. Ini jadi bahan renungan buat kita semua. Mungkin warisan terbesar dari sebuah tempat bukanlah batu-batunya, tapi cerita yang kita rajut di sekelilingnya. Kisah-kisah yang kita ciptakan untuk memberi makna pada sejarah, pada duka, dan pada keajaiban dunia kita.